Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tugas ilmu negara tentang membaca buku Suwinomo. Melanjutkan tugas yang kemarin. Sekarang dimulai di halaman 72. Ajaran-ajaran Niccolò Machiavelli kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan praktis atau hukum tata negara daripada teori tentang negara dan hukum ilmu negara. Meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama, ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama di dalam ilmu negara. Maka sesuai dengan ajarannya, yaitu pertama-tama menyusun sistem pemerintahan sentral, ia dalam ajarannya telah memisahkan dengan tegas asas-asas moral dan tata susila dari asas-asas kenegaraan. Karena moral dan tata susila ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan, merupakan decision, sedangkan ketatanegaraan itu adalah merupakan suatu kenyataan, meranakan decision. Padahal sesuatu kenyataan itu selalu berbeda dengan apa yang diharapkan. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dengan cara orang hidup yang sebenarnya. Apa yang selalu dikatakan tidak selalu sama dengan yang diperbuatnya, hingga orang akan lebih membinasakan daripada menyelamatkan dirinya bila orang lupa akan kenyataan yang sesungguhnya itu. Di lingkungan orang-orang yang jahat, orang baik pastilah akan binasa. Jadinya orang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Raja tidak perlu terikat oleh perjanjian-perjanjian yang telah diadakannya. Apabila perjanjian itu bila ditepati akan merugikan negaranya. Jadi raja boleh ingkar janji bila itu untuk kepentingan negaranya. Sesuai dengan sifat realistisnya, Niccolò Machiavelli mengatakan bahwa negara itu adanya untuk kepentingan negara itu sendiri, dan seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingan sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meskipun dengan cara yang sangat licik sekalipun. Dengan demikian, kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksana pemerintahan dan segala perbuatan manusia. Untuk itu dia tidak saja menganggap perlu melepaskan sama sekali pikiran-pikiran yang teologis, tetapi juga kesusilaan dan moral. Oleh karena praktek daripada kesusilaan dan moral sifatnya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang senyatanya. Ajaran Niccolò Machiavelli tersebut di atas orang menamakan ajaran tentang kepentingan negara atau state ration. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi kita sebutkan bahwa Niccolò Machiavelli adalah seorang ahli pemikir besar daripada zaman Renaissance. Ajarannya pada umumnya merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek dan dalam ajarannya itu demi kepentingan negara, yaitu untuk menyusun sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara untuk mempersatukan kembali negara Italia pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan. Ia tidak segan-segan memisahkan dengan tegas antara asas moral dan kesusilaan dari asas kenegaraan. Intinya dalam kata-katanya antara lain sebagai berikut. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dan cara orang hidup yang sebenarnya, sehingga orang akan lebih menghancurkan atau membinasakan dirinya daripada akan menyelamatkan dirinya. Apabila ia lupa akan kenyataan yang sesungguhnya. Di lingkungan orang-orang yang jahat pastilah orang yang baik akan binasa. Maka seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Karena itu seorang raja harus juga sanggup untuk tidak menepati janjinya. Hanya raja-raja yang dapat berlaku demikianlah yang telah mencapai hasil-hasil yang besar. Sebab orang yang mempercayai kejujuran orang lain telah dikalahkan. Karena itu demikianlah yang diajarkan sejarah kepada kita. Sebab itu orang seharusnya berjuang dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan, seperti binatang-binatang yang tidak menggunakan hukum. Seorang raja harus dapat menjadi binatang yang merupakan kancil dan singa, sekaligus merupakan singa supaya ia tidak gentar mendengar raung serigala. Barulah demikian ini dapat memakamkan tugasnya dengan baik. Jikalau negara akan dirugikan, maka raja tak perlu menepati janjinya. Jika kalau orang-orang itu baik semuanya, maka peraturan itulah yang buruk sekali. Akan tetapi oleh karena orang itu jahat semua, maka peraturan itu adalah baik. Raja-raja telah memperoleh hasil-hasil yang besar karena mereka tidak menepati perjanjian-perjanjian perdamaian. Akan tetapi orang harus pandai memainkan peranan ini. Ia harus pandai berpura-pura dan menyembunyikan sesuatu, sebab barang siapa menipu selalu akan menemui orang yang suka ditipu. Demikianlah antara lain kata-kata Niccolò Machiavelli sekedar untuk menjelaskan bagaimana ia telah melepaskan asas-asas moral dan kesusilaan dari asas kenegaraan.
Selanjutnya, sesuai dengan sifat naturalistisnya, Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa hukum dan kekuasaan itu adalah sama, sebab siapa yang mempunyai kekuasaan itu mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan tidak akan pernah mempunyai hukum. Dan yang paling baik memainkan peranan raja dalam semangat alam pikiran Niccolo Machiavelli adalah Kaisar Borgia, sebab ia adalah raja yang paling unggul dalam lapangan kekerasan, penipuan dan pembujukan, kelecehan dan sebagainya macam itu, sehingga ia banyak mempunyai harapan akan berhasil dalam mencapai kesatuan Italia sebagai tujuan. Selanjutnya dikatakan oleh Van Smith, akan tetapi setiap orang yang masih mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, jadinya orang meningkat di atas kenyataan daripada apa yang dialami oleh panca inderanya, dan dengan demikian masih merasakan idealismenya sedikit dalam hatinya di samping naturalisme ini. Tentu dalam hatinya akan mengadakan sedikit perlawanan terhadap pemandangan Niccolo Machiavelli ini. Dengan demikian tokoh ini akan lebih banyak mendapat nama buruk daripada nama masyhur, bukan karena ia kurang tepat menggambarkan kenyataan atau karena ia telah menentukan cara bertindak yang salah untuk menghadapinya, melainkan karena ia menolak segala sesuatu yang oleh zaman pertengahan dianjurkan pada umat manusia sebagai suatu cita-cita yang tinggi, dapat memperoleh pedoman padanya dengan mengajarkan manfaatnya. Bahkan keluhan dari kejahatan Niccolo Machiavelli telah melukai perasaan kesusilaan yang tinggi dari banyak orang. Oleh karena itu banyak orang menganggapnya seorang manusia yang jahat sekali dan menolak seluruh pribadi dan ajarannya. Frederick yang Agung misalnya merasa terkena sekali dalam perasaan kesusilaannya karena petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli kepada sang raja, sehingga ia menyuruh menerbitkan dalam tahun 1740 sebuah karangannya anti Machiavelli, dalam mana dua prinsip dari Niccolo Machiavelli dikupasnya bab demi bab. Terusnya akan tetapi kritik kemudian dalam abad ke-19 dari von Moh, Rank dan Macaulay mengerti bahwa alam pikiran Niccolo Machiavelli belum lagi diselidiki sedalam-dalamnya dan hanya ditafsirkan dari sudut pikiran a priori dari si pembaca saja, sebab Niccolo Machiavelli menghendaki hal yang baik, bukan yang jahat. Sesungguhnya kejahatan itu dalam ajaran bukanlah tujuan, akan tetapi hanya suatu alat yang perlu untuk mencapai kebaikan. Apabila ini tidak mungkin tercapai dalam hidup ini dengan cara lain, dalam karangan-karangannya tak adalah bagian di mana tidak ternyata bahwa ini adalah pendirian si pengarang. Juga ia tidak dapat pernah mengajukan kejahatan itu kepada seorang, melainkan senantiasa dan melulu untuk kepentingan orang yang mengabdi pada negara, dan tidak sekali-kali untuk memenuhi keserakahannya sendiri, melainkan untuk menegakkan kepentingan yang terletak di luar kepentingan orang yang menjalankan itu. Jadi dengan demikian soalnya menjadi bertambah sulit, dan segala sesuatu yang tergantung penerimaan serta penafsiran seorang. Tetapi tentang sikap yang dianjurkan oleh Niccolo Machiavelli penting untuk para ahli negara, bukannya pikiran yang asli daripadanya. Dahulu sudah ada pikiran itu. Charles Benoist misalnya telah mengarang sebuah buku mengenai Machiavellisme dalam masa sebelum Niccolo Machiavelli hidup. Terutama di kalangan bangsa Romawi, pikiran Machiavellisme ini sudah mempunyai arti yang besar dalam kehidupan negara, akan tetapi belum pernah mempunyai dasar yang teoritis, sebab sebagai teori pikiran tersebut amat bertentangan dengan alam pikiran ideal dari zaman itu, terlebih dengan alam pikiran universal teologis dari zaman abad pertengahan. Bagaimana pikiran Niccolo Machiavelli mengenai bentuk-bentuk pemerintahan? Menurut pendapatnya, bentuk yang paling baik adalah monarki. Mengapa demikian? Dari alam pikirannya ia mengatakan, apabila orang-orang itu ekonomis dalam kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Ia memberikan nilai yang tinggi kepada demokrasi itu. Akan tetapi untuk itu diperlukan keseluruhan daripada warga negara yang mengerti dan mempunyai selera untuk usaha bersama itu. Sedangkan bentuk aristokrasi ditolaknya dengan ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas. Kita sesungguhnya telah langsung memasuki praktek ketatanegaraan dan pikiran-pikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance dengan segala kebaikan dan keburukannya.
dari paham individualisme yang merajai pada zaman itu. 2. Thomas Morus. Thomas Morus dilahirkan di London. Ia hidup pada tahun 1478 sampai 1535. Ayahnya seorang hakim di masa kecilnya. Thomas Morus sangat mengagumkan. Ia seorang anak yang ajaib, sebab baru berumur 18 tahun ia telah termasyhur di seluruh dunia dalam lapangan kesusastraan berhubung dengan karangan-karangannya tentang zaman klasik. Jabatannya kemudian adalah sebagai pengacara yang ulung, dan karena itu ia menjadi dekat dengan Raja Henry VIII. Tetapi karena sesuatu hal, yaitu karena ia tidak mau menyetujui dan tidak mau memberikan bantuan dalam hal penceraian raja tersebut dengan permaisurinya, ia dipenjara di Tower dan kemudian dihukum mati pada tahun 1535. Apabila demikian, tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance telah diungkap oleh seorang sarjana besar Italia bernama Niccolò Machiavelli, maka di Inggris pada tahun 1516, jadi beberapa tahun setelah terbitnya buku Tu Prinsip dari Niccolò Machiavelli, Thomas Morus menerbitkan sebuah buku karangannya yang sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu De Optimum Republicis Assetetu Deque Nova Insula Utopia, tentang susunan pemerintahan yang paling baik tentang pulau yang tidak dikenal yang dinamakan negara antah berantah atau dengan singkat disebut Utopia. Karena tulisannya itulah nama Thomas Morus terkenal di seluruh dunia dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun buku Utopia dari Thomas Morus itu bersifat roman kenegaraan, tetapi seperti halnya dengan buku-buku roman kenegaraan lainnya, di dalamnya itu memuat suatu keanehan, yaitu bahwa orang dengan berkedok suatu ceritera yang sifatnya dibuat-buat hanya merupakan khayalan belaka setelah menggambarkan dengan jelas dan gamblang serta dengan berani suatu susunan masyarakat negara yang sempurna, dan di dalamnya ini sudah mengandung atau tersimpul suatu keterikatan yang tajam serta pendapat yang buruk terhadap negara yang ada, dan pokok-pokok hakikatnya itu terletak pada keadaan bahwa sifat-sifat dan cara-cara hidup tertentu yang dikayalnya itu dalam negara khayalan itu tetap hanyalah merupakan angan-angan atau impian belaka. Sebab kalau tidak demikian, maka buku-buku karangan Plato juga Aristoteles itu juga akan termasuk dalam kategori roman kenegaraan. Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi dalam dua bagian. Buku yang pertama belum menggambarkan negara modern dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta mengilhami Thomas Morus menciptakan negara modelnya, yaitu keadaan di mana rakyat mengalami tekanan-tekanan baik dari raja maupun dari para bangsawan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama dalam lapangan ekonomi. Dengan demikian kejahatan merajalela dan merosotnya moral, sedangkan raja dan para bangsawan yang nganggur itu hidup dengan mewah dan berfoya-foya, padahal rakyat yang bekerja keras yang malam hidupnya tidak lebih baik daripada seekor lembu penarik padati. Jadinya dengan demikian apa yang dinamakan keadilan tidak ada sama sekali. Itulah keadaan di Inggris pada waktu itu. Buku kedua menggambarkan negara modern yang dikayakan oleh Thomas Morus bahwa keadaannya itu di utopia lain. Seorang penakluk utopis telah membuat penduduk aslinya yang beda menjadi suatu neti atau bangsa. Maka muncullah sudah 54 kota yang indah. Pusatnya ialah kota Amaurotum. Ia adalah negara pertanian yang letaknya Amaurotum banyak persamaannya dengan letak kota London. Penduduk dibagi dalam keluarga-keluarga pertanian yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Di atas keluarga sedemikian itu ada seorang pilar, sedangkan di atas 10 pilar, jadi di atas 300 keluarga ada seorang pilar. Para pilar itu memilih rajanya. Dan sebuah senat membuat undang-undang setiap orang wajib bekerja, tetapi lamanya hanya 6 jam sehari, sedangkan orang-orang boleh tidur selama 8 jam sehari. Hanya mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan dibebaskan dari kewajiban itu. Waktu-waktu makan diadakan bersama-sama, meskipun ini tidak diwajibkan. Demikian pula aturannya untuk memelihara orang-orang sakit. Anehlah pendapat dari kaum utopia tentang hal emas, perak, dan mutu manikan. Yang terakhir ini adalah barang-barang permainan anak-anak, sedang yang pertama dipakai untuk berlagu budak-budak. Pengajaran diselenggarakan dengan baik, akan tetapi skolastik
dan dialektik tidak diajarkan. Ilmu falak ada, filsafat mereka adalah filsafat Epicurus sebab mereka juga mengajar kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka memajukan kesehatan dan keindahan. Jumlah undang-undang sedikit sekali, pengacara-pengacara tidak diperlukan, penceraian diperbolehkan, tapi hal ini jarang sekali terjadi. Mereka suka berlapang dada di lapangan keagamaan. Setiap kota berbeda dalam hal upacara-upacara keagamaannya. Ini menunjukkan adanya kebebasan memeluk agama. Soal mati tidak dipikirkan, malahan ini adalah hal yang diharapkan. Karena mati itu tidak untuk mereka berarti beralih ke penghidupan yang lebih baik. Demikianlah gambaran negara model dalam utopianya Thomas Morus yang di dalamnya merupakan kritikan tajam terhadap ketidakadilan di Inggris pada waktu itu, terhadap kaum feodal, kaum bangsawan, dan terutama secara diam-diam merupakan gugatan terhadap hasrat daripada keluarga Raja Tudor yang pada waktu itu memerintah di Inggris untuk mencapai kekuasaannya absolut dalam lapangan ketatanegaraan. Thomas More sendiri dalam hatinya sesungguhnya berkeberatan terhadap utopianya itu, oleh karena suatu masyarakat di mana keadaan hidup harta benda diatur secara komunistis dan tanpa ada uang akan mematikan semua pengertian tentang gengsi, keindahan, dan kegemilangan, hal-hal yang justru penting dalam kehidupan negara. 3. Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari negara Perancis yang banyak juga dipengaruhi oleh keadaan pada zaman Renaissance. Ia hidup pada tahun 1530 sampai 15%. Ia adalah seorang nasionalis seperti halnya dengan Niccolò Machiavelli. Ia hidup dalam suasana sistem pemerintahan absolutisme di bawah kekuasaan Henry IV. Ia adalah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman abad pertengahan dan yang dipengaruhi sifat kenegaraan yang khusus pada zaman sejarah baru. Di sini pun individualisme akan lekas diganti oleh bentuk baru, oleh kolektivitisme yang akan secara mengakhiri individualisme itu sama sekali. Kekuasaan absolutisme di bawah pemerintahan Henry IV ini telah berlangsung lama, dari tahun 1589 sampai 1610. Maka telah berakar kuat pada sistem kenegaraan Prancis. Maka sudah barang siapa tertentu perubahan-perubahan yang penting dalam hubungan kekuasaan dirumuskan dan oleh Jean Bodin dalam buku karangannya Lex Livres de la République yang diterbitkan pada 1576. Jadinya ajaran Jean Bodin itu sebenarnya hanyalah memberi dasar-dasar yuridis terhadap kekuasaan absolut di bawah pemerintahan Henry IV tadi. Sama halnya dengan Niccolò Machiavelli, Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Definisinya tentang negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa keluarga itu adalah suatu asal atau dasar daripada negara, baik menurut logika maupun menurut sejarah. Kekuasaan negara mengharuskan membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Dalam keluarga itu ada pater familias sebagai kepala keluarga. Ia melakukan pembatasan dalam keluarga. Dasar masyarakat adalah naluri, sedang dasar negara keluarga-keluarga lainnya bergabung dengan dan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena dengan demikian itu mereka secara bersama-sama dapat mempertahankan diri dengan baik. Dan dalam keadaan itu pula kebebasan alam lenyap. Sampai di sini pendapatnya dengan Aristoteles. Akan tetapi untuk selanjutnya pendapatnya berbeda, yaitu mengenai pemimpin atau penguasa yang pertama. Kalau menurut Aristoteles, penguasa yang pertama itu dipilih oleh rakyat, sedangkan menurut Jean Bodin, penguasa yang pertama itu adalah militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara, maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan daripada kekuasaan. Untuk memperkuat pendapatnya itu, maka ia selalu merumuskan pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara rakyatnya tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Dalam perumusannya atau lebih tegas, definisinya ini sekaligus terkandung pengertian negara dan kekuasaan raja. Raja tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Raja adalah yang menetapkan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum positif. Perlu diingat bahwa sesungguhnya tentang pengertian kedaulatan itu dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum belum pernah
mendapatkan kesatuan pendapat dalam arti bahwa masing-masing sarjana memberikan rumusan pengertian kedaulatan menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Juga apakah pengertian kedaulatan itu sama dengan pengertian sovereignty? Kalau menurut John Bodin tadi, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang sifatnya satu, tunggal. Ini berarti bahwa hanya negara yang memiliki, jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum. 2. Asli. Ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Jadi misalnya provinsi atau kota raja itu tidak mempunyai kedaulatan, karena kekuasaan yang ada padanya itu asli sebab diperoleh dari pusat. 3. Abadi. Ini berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara, yang menurut pendapat John Bodin negara itu adanya abadi, tidak dapat dibagi-bagi. Ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Konsepsi John Bodin tentang pengertian kedaulatan tersebut di atas sebetulnya mempunyai suatu kelemahan yang meskipun ini telah disadari oleh John Bodin sendiri, ialah bahwa ia tidak memisahkan antara pengertian negara dengan pemerintah. Ini merupakan kelemahan dari teorinya, sebab lalu berarti bahwa kedaulatan negara sama dengan kedaulatan pemerintahnya. Karena pemerintahan itu tidak abadi, maka ini berarti bertentangan dengan unsur abadi dari kedaulatan di dalam teorinya. Terima kasih.